Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asif Sufiansah. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Prodi saya Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan mereview sedikit dari tugas metodologi penelitian. Nah, yang dimana soalnya ada 5. Nah, yang pertama tuliskan kapan dilakukan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, dan yang kedua, sebutkan perbedaan penelitian kuantitatif dengan penelitian kualitatif berdasarkan tabel. Dan yang ketiga, jelaskan langkah-langkah analisis data dalam penelitian kuantitatif. Dan yang keempat, jelaskan langkah-langkah analisis data dalam penelitian kualitatif. Dan yang kelima, bacalah referensi tentang penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Nah, langsung saja kita ke jawabannya. Di sini saya mendapatkan jawaban yang soal pertama yaitu bila penelitian kuantitatif dilakukan pada saat 1. Bila masalah yang merupakan titik tolak penelitian sudah jelas. Nah, dan yang kedua, bila peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas dari suatu populasi. Dan yang tiga, bila ingin mengetahui pengaruh atau perlakuan atau treatment tertentu terhadap yang lain. Dan yang keempat, bila peneliti bermaksud menguji hipotesis penelitian. Dan yang kelima, bila peneliti ingin mendapatkan data yang akurat berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Nah, dan yang keenam, bila ingin menguji terhadap adanya keraguan-keraguan tentang validasi pengetahuan, teori, dan produk tertentu. Nah, pada penelitian kualitatif itu dilakukan pada saat bila masalah peneliti belum jelas, masih remang-remang, atau mungkin malah masih gelap. Dan yang B, untuk memahami atau makna di balik data yang tampak, dan yang C, untuk memahami interaksi sosial, dan yang D, memahami perasaan orang, dan yang E, untuk mengembangkan teori, dan yang F, untuk memastikan kebenaran data, dan yang G, meneliti sejarah perkembangan. Nah, itu jawaban di nomor 1. Sekarang jawaban di nomor 2, yaitu perbedaan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Berdasarkan tabel di sini ada aspek. Nah, di aspek ada beberapa. Yang pertama, interaksi peneliti. Interaksi peneliti ini dalam penelitian kuantitatif bersifat adanya batasan. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu bersifat empati. Nah, di aspek juga memiliki realitas, atau yang kedua realitas. Nah, realitas ini dalam penelitian kuantitatif yaitu dapat diklarifikasi konkret, teramati, terukur. Sedangkan pada penelitian kualitatif itu ganda, holistik, dinamis, hasil konstruksi dan pemahaman. Perspektif tahun ketiga yaitu pada penelitian kuantitatif itu dipilih oleh peneliti, sedangkan penelitian kualitatif itu sesuai pandangan informan. Nah, ada juga tujuan, atau keempatnya tujuan itu pada penelitian kuantitatif bersifat menjelaskan hubungan antar variabel, sedangkan pada penelitian kualitatif yaitu memperoleh pemahaman yang mendalam. Yang kelima, hipotesis. Nah, hipotesis pada penelitian kuantitatif itu bersifat ditemukan di awal, sedangkan pada penelitian kualitatif itu ditemukan di tengah. Nah, dan yang keenam, pengumpulan data. Pengumpulan data ini pada penelitian kuantitatif itu ditentukan dari banyaknya responden, sedangkan pada penelitian kualitatif itu tidak ditentukan dari banyaknya narasumber. Dan yang ketujuh, penelitian, subjek penelitian. Subjek penelitian ini pada penelitian kuantitatif yaitu bersifat responden, sedangkan penelitian kualitatif itu narasumber.
Dan yang kedelapan, alur pikir. Alur pikir ini pada penelitian kuantitatif itu bersifat deduktif, sedangkan pada penelitian kualitatif itu bersifat induktif. Nah, yang kesembilan, penyajian data. Penyajian data ini pada penelitian kuantitatif itu bersifat hasil perhitungan atau berupa angka, sedangkan pada penelitian kualitatif itu bersifat deskripsi. Ada juga yang ke-10, analisis data. Nah, analisis data dalam penelitian kuantitatif itu pada tahap akhir, sedangkan pada penelitian kualitatif itu selama proses penelitian. Yang ke-11, instrumen penelitian. Instrumen penelitian pada penelitian kuantitatif itu bersifat kuesioner, sedangkan penelitian kualitatif bersifat buku catatan. Dan yang ke-12, kesimpulan. Kesimpulan pada penelitian kuantitatif itu bersifat fakta atau teori, sedangkan penelitian kualitatif bersifat dampak atau akibat. Dan yang ke-13 yaitu produk. Produk pada penelitian kuantitatif bersifat berstratifikasi, sedangkan pada penelitian kualitatif itu bersifat tidak mewakili. Dan yang ke-14, identifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah ini pada penelitian kuantitatif itu mengendalikan variabel-variabel lain, sedangkan pada penelitian kualitatif itu bersifat prosedur, tidak baku. Nah, yang kelima, 15, atau yang terakhir, jenis metode. Nah, jenis metode ini pada penelitian kuantitatif itu bersifat percobaan, sedangkan pada penelitian kualitatif itu bersifat fenomenologi. Nah, itu di jawaban nomor 2. Sedangkan di jawaban nomor 3 itu langkah-langkah dalam analisis data kuantitatif. Nah, langkah-langkahnya ada beberapa. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, pemilihan masalah. Yang ketiga, perumusan masalah. Nah, identifikasi ini maksudnya masalah peneliti dapat diidentifikasi sebagai adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan. Adanya kesenjangan informasi atau teori dan sebagainya. Dan yang kedua, pemilihan masalah ini maksudnya mempunyai nilai peneliti. Maksud atau asli, penting, dan dapat diuji. Nah, yang kedua, visible. Visible biasanya maksudnya biaya, waktu, dan kondisi. Yang ketiga, sesuai dengan kualifikasi peneliti. Dan yang keempat, menghubungkan dua variabel atau lebih. Dan jawaban ketiga, yaitu perumusan masalah, dan beberapa juga. Yang pertama, dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Dan yang kedua, jelas dan padat. Dan yang ketiga, dapat menjadi dasar dalam rumusan hipotesa dan judul penelitian. Itu di jawaban nomor 3. Nah, sekarang jawaban di nomor 4. Langkah-langkah dalam analisis data kualitatif. Yang pertama, mengelola data, maksudnya mengelola dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Dan yang kedua, membaca keseluruhan data. Dan yang ketiga, menganalisis lebih detail dengan mengcoding data. Dan yang keempat, terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting, orang-orang, kategori, dan tema-tema yang akan dianalisis. Dan yang kelima, yaitu sajikan kembali tema dan narasi atau laporan kualitatif. Nah, dan yang keenam, menginterpretasi atau memaknai data. Nah, sekarang ke nomor 5. Itu jawabannya nomor 5. Itu penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham positifnya. Sedangkan atau sementara itu penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili
paham naturalistik atau fenomenologis. Nah, alasan memilih kedua pendekatan penelitian tersebut adalah bahwa kedua jenis penelitian tersebut saling memperkuat dan saling melengkapi, sehingga akan dicapai hasil penelitian. Nah, yang tidak hanya objek itu, tidak hanya objek, struktur, dan terukur, namun akan dicapai juga hasil penelitian yang mendalam dan faktual. Nah, saya dapat semua jawaban ini dari jurnal studi komunikasi dan media. Nah, yang dimana ditulis oleh Pak Ahmad Walyadi pada tahun 2011 tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar mengembangkannya. Jumlah slide-nya dari 127 sampai 138. Linknya sudah tertera. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.